senang sekali kita hari ini bisa beribadah bersama-sama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya berharap jemaat Tuhan dalam keadaan aman, sehat, dan perlindungan dari Allah nyata atas hidup jemaat Tuhan dimanapun berada. Baik, mari kita berdoa dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan terkait dengan kenaikan Yesus Kristus. Bapa kami yang surga, kami bersyukur karena anugerah pemeliharaan-Mu nyata atas hidup kami. Saat ini kami sama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Sehingga pada saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu, kami sama-sama memahami kebenaran firman-Mu. Bahkan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Dan firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami dapat jadikan firman pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Ya, sebenarnya saya kali ini hanya akan melihat peristiwa kenaikan Yesus Kristus dari satu kitab, yaitu Injil Yohanes. Memang kita tidak bisa pungkiri ketika kita membaca kitab 4 Injil, ya, bahkan juga tulisan-tulisan Rasul Paulus juga bercerita tentang kebangkitan maupun kenaikan Yesus Kristus. Namun saya akan fokus di kitab Yohanes mulai dari pasal 14 sampai pasal 14, pasal 16 dan pasal yang ke-17. Ya. Jadi saya nggak akan mungkin tidak terlalu jauh ke teks atau ke Alkitab yang lain. Baik, tapi saya bacakan dulu satu ayat sebagai pendahuluan bagi kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang keempat dan kelima berbunyi seperti ini. Aku telah memperbolehkan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya. Di hadiratmu sebelum dunia ada. Tapi itu di pasal yang ke-17 ayat 4 dan 5. Sementara di pasal 14 ayat 2 dan 3 berbunyi seperti ini. Di rumahku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Perhatikan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana aku berada, kamu pun berada. Masih ada berapa bacaan lagi, ya, termasuk juga di dalam Yohanes pasal 16. Nah, tema kenaikan Kristus ke sorga. Ya. Sebenarnya kalau kita tiap kali bicara tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga, ya, ini sebenarnya hal yang sudah sering kali kita dengar. Mengapa? Karena di dalam gereja kita sendiri ada pengakuan iman rasuli. Ya. Di dalam pengakuan iman rasuli itu ada kalimat bahwa naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Ya. Ya. Persekutuan orang kudus. Di situ ada kata kebangkitan tubuh, ada yang berkata kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Nah, di dalam pengakuan iman rasuli sendiri sudah merangkum dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ya, tentang dogmatika iman Kristen, termasuk di dalamnya terkait dengan kenaikan Yesus Kristus. Jadi ini hal yang sudah sangat lumrah kita dengar. Tapi saya mau memberikan 4 fakta penting mengapa Yesus harus naik ke surga. 4 fakta penting mengapa Yesus harus naik ke surga. Yang perlu sebelum saya uraikan 4 fakta penting, yang perlu kita ingat bahwa Yesus itu asalnya atau dia dari surga. Dia datang jadi manusia. Kalau dia naik kembali ke surga, seperti dia kembali kepada daerah atau di mana tempat tinggal dia, di mana ia berkuasa, di mana ia memerintah, di mana ia akan menjadi hakim, dia akan menjadi raja di sana. Bahkan ya, kita lihat baik-baik
bahwa ia kembali kepada tempat posisi, tempat kehormatan dia. Makanya naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi cuma Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sebenarnya kalau ketika kita bicara tentang kenaikan Kristus ke surga, ini sudah kita sangat paham. Ya. Tapi sekali lagi ada banyak teolog, ada banyak doktrin yang menuliskan hal yang sama. Ada yang kontradiksi, ada yang menjelaskan yang begitu luar biasa. Tapi cuma Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya tidak mau membahas itu karena saya membahas 4 fakta penting di dalam kitab Yohanes terkait dengan kenaikan Kristus ke surga. Fakta yang pertama, perhatikan baik-baik. Yesus naik ke surga karena apa? Misi penyelamatan telah selesai. Ya, sekali lagi ya. Yesus naik ke surga karena misi penyelamatan telah selesai. Ia telah mati, telah bangkit untuk menebus dosa manusia. Ia telah menampakkan diri, bahkan 40 hari ia menampakkan diri, lebih daripada, bahkan di Alkitab mencatat sampai ratusan orang. Bukan hanya beberapa muridnya saja, tapi banyak orang yang Yesus menampakkan diri. Setelah itu terjadi, ia naik ke surga. Kenapa dia naik ke surga? Perhatikan baik-baik. Tadi saya sudah bacakan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 4 sampai 5. Aku telah memperbolehkan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Misi penyelamatan Kristus telah selesai. Kata menyelesaikan pekerjaan yang engkau telah berikan kepadaku. Kalau pekerjaannya selesai, dia wajar nggak balik kembali? Wajar. Logikanya seperti itu. Wajarnya dia kembali pada posisi dia sebagai Allah, sebagai pencipta alam semesta ini. Tapi tolong garis bawahi bahwa ketika dia jadi manusia bukan berarti dia tidak Allah. Dia Allah 100%, dia manusia 100%. Tapi perhatikan baik-baik. Oleh sebab itu Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan-Ku memiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus kembali naik ke surga. Bukan hanya kembali kepada posisi dia sebagai Allah, kembali bagaimana ia mengalami yang namanya memerintah sebagai raja di surga yang akan datang menjadi hakim. Tapi karena alasan pertama, misi penyelamatan telah selesai. Yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus telah selesai. Itu yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Jadi fakta yang pertama, kalau kita bicara tentang kenaikan Kristus di surga, karena ia telah menyelesaikan misi penyelamatan itu. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi Yohanes 17 ayat 4 sampai 5. Hal yang kedua atau fakta yang kedua berkaitan dengan kenaikan Kristus ke surga. Perhatikan baik-baik. Yang di situ untuk mempersiapkan atau menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Poin yang kedua, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Mengapa saya katakan demikian? Perhatikan Yohanes 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya. Aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, untuk mempersiapkan tempat di surga bagi kita yang percaya kepadanya. Perhatikan kata aku menyediakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi saya percaya bahwa Yesus ke surga menyediakan tempat bagi orang percaya, menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Kalau kita bicara tentang itu tentu kita akan bicara tentang kehidupan yang kekal nantinya. Kita akan bicara tentang pengangkatan orang percaya. Kita akan bicara tentang kebangkitan tubuh seperti pengakuan iman rasuli atau kebangkitan daging di beberapa gereja. Namun jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Menyediakan tempat bagi orang percaya. Di mana aku berada, di situ kamu pun akan berada. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Fakta yang kedua kalau kita bicara tentang kenaikan Kristus ke surga. Fakta yang kedua, menyediakan tempat bagi orang percaya.
Jadi bersyukur kalau kita punya tempat di dunia ini, tapi ketika kita ada di dunia ini hanya sementara. Kita punya tempat abadi, tempat yang kekal, yaitu di sorga. Dan Tuhan sudah sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Makanya pastikan jemaat Tuhan sudah percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Sang Penebus dosa manusia. Bahkan sudah menerima Dia dengan sungguh-sungguh. Maka tempat di sorga menanti Anda. Dan kita punya tempat di sana. Hal atau fakta yang ketiga, kalau kita bicara tentang kenaikan Kristus atau Yesus Kristus ke surga terkait dalam kitab Injil Yohanes. Fakta yang ketiga, kita orang percaya pasti juga akan naik ke surga. Ingat ya, kalau kita lihat tentang parosial pengangkatan lah nanti tentang akhir zaman, ada satu hal yang menarik juga di dalam pengakuan iman rasuli, ada kata kebangkitan tubuh atau kebangkitan daging. Kalau kebangkitan tubuh di sini, tubuhnya mau pergi kemana? Karena nanti di surga kita diangkat, kita akan di hidup bersama-sama berdampingan dengan Tuhan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kenaikan Kristus ke surga, fakta yang ketiga untuk menunjukkan bahwa kita yang percaya kepadanya juga akan naik ke surga. Mengapa saya katakan seperti itu? Bukan hanya Yohanes 14 ayat 2 dan 3 yang menuliskan itu, tapi Yohanes 17 ayat 24. Nah, ini poin yang ketiga ya. Di Yohanes 14 ayat 2 dan 3 juga menuliskan ke situ ya, bahwa aku datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Itu ya. Tapi itu juga Yohanes 17 ayat 24 berbunyi seperti ini jemaat Tuhan. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Kau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Mungkin itu saya akan baca sebelum dunia dijadikan, terkait dengan Allah itu Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, pencipta alam semesta dan sebagainya. Nanti saya akan bicarakan itu lebih detail di khotbah berikutnya. Tapi perhatikan baik-baik bahwa Yesus menunjukkan bahwa kita yang percaya kepadanya juga pasti akan naik ke surga. Juga pasti akan hidup bersama-sama dengan Dia di surga. Itu fakta yang ketiga. Jadi terkait di dalam kitab Injil Yohanes. Fakta yang keempat yang dituliskan dalam Injil Yohanes terkait dengan kenaikan Kristus ke surga. Terkait dengan kenaikan Kristus ke surga, perhatikan baik-baik jemaat Tuhan, karena saya hanya sharing firman Tuhan dan saya tidak terlalu lama bicarakan ini. Tapi fakta yang keempat tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Mengapa? Fakta keempat, supaya Roh Kudus turun. Bunyi seperti ini. Namun, benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Menarik. Mengapa? Karena Yesus pergi. Dan kita akan lihat baik-baik bahwa ketika proses Pentakosta atau ketika proses pencurahan Roh Kudus, itu karena Yesus sudah naik. Ia mengutus Roh Kudus bukan saja untuk menginsafkan dunia akan dosa, bukan saja untuk menuntun manusia ke seluruh kebenaran, tapi juga Roh Kudus sangat berperan penting untuk memeteraikan kehidupan orang percaya, bahkan menjadi jaminan untuk kita memperoleh janji Tuhan, yaitu kehidupan kekal. Kalau kita bandingkan dengan Efesus pasal yang ke-1 ayat 13 dan 14. Jadi dengan kata lain, penting sekali Yesus itu naik ke surga. Kenaikan ke surga yang dinyatakan atau dibuat atau diperagakan oleh Yesus, bukan hanya dirangkum dalam pengakuan iman rasuli,
bukan hanya juga menunjukkan bahwa iman kita di dalam Dia tidak sia-sia, tapi ternyata kita lihat baik-baik. Di dalam Injil Yohanes menuliskan 4 fakta penting jemaat Tuhan. Fakta yang pertama, ya, terkait dengan misi penyelamatan Yesus telah selesai. Itu tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 4 sampai yang ke-5. Fakta yang kedua, Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Fakta yang itu tertulis dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Fakta yang ketiga, ya, untuk menunjukkan bahwa kita yang percaya kepadanya juga akan naik ke surga. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3, bahkan Yohanes 17 ayat 24. Fakta yang keempat, supaya Roh Kudus turun. Nah, inilah yang nanti kita akan lihat nanti di pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Namun jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi ketika kita bicara tentang kenaikan Kristus ke surga, ini real, ini nyata. Ini bukan hanya sekedar dongeng belaka. Alkitab mencatat ini fakta bahwa Dia naik ke surga, pasti juga Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Jadi mari kita berjaga-jaga, kita mempersiapkan hidup kita hidup berkenan kepada Dia. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Dia naik ke surga bukan hanya memerintah di surga, menjadi hakim, bahkan juga menyediakan tempat bagi kita. Tapi juga 4 fakta yang sudah saya sampaikan terkait dengan Injil Yohanes. Ya. Jadi saya berharap kita memaknai kenaikan Yesus Kristus dan melihat manfaatnya mengapa Yesus naik ke surga secara benar. Sekian firman Tuhan yang saya sampaikan. Semoga dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan saya percaya bahwa kenaikan Kristus ke surga kita bisa memaknainya ketika kita pandang atau kita pelajari tadi dari Injil Yohanes. Ya, mari kita berdoa, kita persiapkan hati kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan, dan juga sekaligus saya akan doa berkat. Mari kita berdoa jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebenaran firman. Kami telah belajar, dan biarlah firman-Mu ini jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberi engkau tuntunan melalui Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat beribadah hari ini, bahkan Tuhan memberkati kita. Dan saya bersyukur kita bisa beribadah bersama-sama terkait dengan kenaikan Yesus Kristus. Tuhan memelihara, Tuhan menjagai, Tuhan menyertai, dan Tuhan